Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Muhammad Rusdi, NIM 18129099. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis layanan BK. Yang pertama itu layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajarinya, untuk mempermudah dan mempelajari perannya peserta didik di lingkungan yang baru. Sekurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam setahun, yaitu pada setiap awal semester. Tujuan layanan orientasi adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Materi kegiatan layanan orientasi menyangkut yaitu satu, pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah. Yang kedua, peraturan dan hak-hak serta kewajiban siswa. Yang ketiga, organisasi dan wadah-wadah yang dapat membantu dan meningkatkan hubungan sosial siswa. Jenis layanan selanjutnya itu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, hingga pendidikan lanjutan. Tujuan layanan informasi adalah membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir berdasarkan informasi yang diperolehnya. Yang memadai, layanan informasi pun berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Materi layanan informasi menyangkut yaitu tugas-tugas perkembangan masa remaja akhir tentang kemampuan dan perkembangan pribadi. Yang kedua, usaha yang dapat dilakukan dalam mengenal bakat, minat, serta bentuk-bentuk penyuluhan dan pengembangan. Yang ketiga, tata tertib sekolah, cara bertingkah laku, tata krama, dan sopan santun. Jenis layanan selanjutnya itu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, atau ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan segenap potensi lainnya. Layanan penempatan dan penyaluran berfungsi untuk pengembangan. Materi kegiatan layanan penempatan dan penyaluran meliputi 1. Penempatan kelas siswa, program studi atau jurusan, dan pilihan ekstrakurikuler yang dapat menunjang pengembangan sikap, kebiasaan, kemampuan, bakat, dan minat. Yang kedua yaitu membantu dalam kegiatan program khusus sesuai dengan kebutuhan siswa, baik pengajaran maupun program pengayaan dan seleksi masuk perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu penempatan dan penyaluran dalam kelompok sebaya, kelompok belajar, dan organisasi kesiswaan serta kegiatan sosial sekolah. Yang selanjutnya itu jenis layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuan layanan konten yaitu agar siswa menguasai aspek-aspek konten, kemampuan, atau kompetensi tentu secara terintegrasi. Layanan penguasaan konten juga melalui tahap-tahap seperti yang di bawah ini. Yang satu, perencanaan yang mencakup penetapan subjek siswa dipelajari secara rinci. Yang kedua, pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan kegiatan layanan melalui pengorganisasian proses pembelajaran penguasaan konten. Yang ketiga, evaluasi yang mencakup kegiatan. Yang keempat, analisis hasil evaluasi. Jenis layanan selanjutnya itu layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru pembimbing untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Tujuan layanan konseling perorangan adalah agar peserta didik dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya. Layanan konseling perorangan berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. Pelaksanaan usaha dan pengentasan siswa dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah seperti yang di bawah ini. Yang pertama itu pengenalan dan pemahaman permasalahan. Yang kedua, analisis yang tepat. Yang ketiga, aplikasi dan pemecahan permasalahan. Yang keempat, evaluasi. Baik evaluasi awal, proses, ataupun evaluasi akhir. Yang keempat, tindak lanjut. Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.